Oke. Pak, izin Pak, saya belum absen Pak. Oh, belum. Oke. Enggak, dari satu device soalnya Pak. Oke. Oh, nggak bisa scan. Enggak bisa Pak, dari HP Oke. Pak. Oke, oke. Nomor Siapa? 30 Pak Muhammad Hanif. Muhammad Hadi. Oke. Ada lagi? Makasih Pak. Oke, sama-sama. Purwo. Purwa. Oke. Oke, yang untuk tugas kemarin sampai mana ya? Bisa di-share nggak? Salah, salah seorang ke chat sini. Yang udah sampai yang terakhir kemarin. Biar kita bahas dulu tugasnya. Ada yang udah? Izin Pak, sampai nambah firewall kemarin Pak. Oke. Ada yang udah ngerjain nggak? Apa belum di ini ya? Yang untuk firewall ini? Izin Pak, masih bingung nambahin firewallnya karena kemarin kan ditarik-tarik itu kan pada pindah semua tuh Pak. Kalau Oke. kalau Oke. Pak izin Pak, Rizky belum absen Pak. Rizky. Oke, Iya Pak. sebentar. Rizky nomor berapa? 38 kalau nggak salah Pak. 38. Rizky. 36, sorry. Oke. Ya, makasih banyak Pak. Oke. Oke, kita eh, coba modelkan firewall-nya karena kemarin itu kolomnya punya kita itu rasionya terlalu tinggi ya. Jadi coba kita masukkan sistem firewall-nya agar si rasio kolomnya nanti serapan dari basirnya, gempanya masuk ke dalam firewall. 75% diharapkan. Kalau nggak bisa 75%, kurang dari 75% masih oke. Ntar sambil buka etapsnya deh. Nih. Jadi kurang eh, disebut sistem ganda untuk firewall ini. Jadi kalau kita lihat nantinya di SNI, kita akan lihat dulu di SNI. Ini keterangannya ya. Jadi sebelum kita modelkan, kita akan coba dulu bahas mengenai firewall-nya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat firewall itu kita akan pakai sistem kemarin kan kita pakainya sistem moment frame tapi dia sistem rangka pemikul momen khusus ya. Terakhir kita pakainya yang ini ya, yang khusus. Nah, karena ini kurang efisien, kurang oke, padahal kita udah pakai R8 ya. Jadi gempanya udah cukup kecil dibandingkan dengan kalau kita pakai beton yang rangka beton biasa gitu. Kalau kita lihat di sini ada rangka beton pemikul momen biasa 3. Jadi bayangkan kita punya 100 dibagi 8 dengan 100 dibagi 3. Tentu sangat hemat dibagi 8 ya gitu. Nah, sistem ini juga bukan kita ingin pakai 8 juga tapi ternyata dibatasi juga dari kategori desain seismik. Kemarin kategori desain seismik kita itu di D.
Nah, dengan kategori desain seismik D, berarti kita akan lihat tabulasi di sini. Nah, ternyata kalau kita pakai yang biasa, ini tidak diizinkan TI di D ini, ya, tidak diizinkan. Bahkan yang untuk menengah pun, ini yang R-nya 5, tidak diizinkan juga. Makanya kalau untuk bangunan beton, karena di D, kita harus pakai yang eh, desain beton bertulang pemikul momen khusus yang tidak dibatasi ya. Di D kategori desain seismik dan tidak dibatasi. Nah, kita selain ini kita akan cari lagi sistem yang dia yang tidak dibatasi. Kita akan lihat di sini kita kemarin mau coba pakai shear wall. Nah, di sini ada sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus gitu. Ada sistem ganda dengan rangka pemikul momen biasa. Jadi ada beberapa sistem ganda ini ya. Jadi ada sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus. Jadi pakai R-nya yang apa namanya rangka betonnya pakai yang khusus. Terus pakai sistem yang lain gitu ya. Terus ada juga sistem ganda dengan rangka pemikul momen menengah. Terus pakai sistem yang lain. Ganda itu jadi ada dua sistem. Misalkan satunya pakai moment frame, yang moment frame-nya itu yang framingnya itu yang menerima gaya gempa, yang kedua adalah shear wall gitu. Jadi misalkan kita punya bangunan gitu kan, punya bangunan, terus kita punya kolom-kolom biasa, terus ada baloknya gini, terus kita punya kolom-kolomnya di sini sedikit kolomnya, sedikit. Ini ada kolom, semuanya ada kolom lah ya. Nah, ini adalah sistem rangka aja. Nah, kalau dual system nantinya, dual system itu adalah sistem ganda ya, bahasa Indonesianya. Jadi, kita pakai sistem ini, jadi yang ada gempa nih, ada gempa, jadi ada gempa, dia ini seksionalnya, misalkan kayak gini, ini kolomnya ya, kan ada 3 kolom lah, anggap ya. Ini arah yang ke sini ya, 3 kolom. Nah, ada gempa yang kemarin kita awal itu yang nerima itu sistemnya itu cuma satu. Sistem rangka khusus, rangka pemikul momen khusus. Kemarin yang kita ini. Jadi si gempa itu datang terus diterima sama balok dan kolom doang. Nah, yang sekarang kita harapkan kita akan pakai dual system. Dual system itu satu rangkanya, kedua adalah shear wall, penambahan shear wall-nya. Misalkan saya pakai tambahan shear wall di sini di bagian sini. Di bagian sini pakai shear wall misalkan. Jadi ada dua. Si gempa datang, dia diterima oleh rangka dan diterima oleh shear wall gitu. Nah, pemasangan shear wall pun tidak bisa sembarang. Pemasangan shear wall itu dia harus memakai sistem yang simetris. Misalkan saya pakai kasih shear wall di daerah sini. Ini ya, di daerah sini. Itu harus kita kasih lagi juga di daerah sini. Harus simetris daerah sini. Kenapa harus simetris? Karena eh, kalau tidak simetris ketika ada gempa, gaya gempa, dia akan menjadi puntir. Misalkan let's say saya pakai yang di sini doang. Saya pakai yang di daerah sini doang. Nah, ketika ada gempa datang, nah gaya gempanya itu akan diterima langsung sama sini, sama yang kaku ini. Eh, Sebagian masuk ke framing, sebagian ke titik shear wall yang kaku ini. Sehingga kalau cuman satu doang shear wall yang di titik sini,
bayangannya ini lemah, ini ketarik, dia bisa menimbulkan gayanya itu dia akan muntir gini. Dia kan akan kepuntir karena di sini dia lemah, di sini kaku. Jadi bayangin kayak misalkan eh, punya pintu gitu kan, pintu terus ada engselnya di daerah engsel, terus kita dorong dia akan muter set gitu. Nah, torsional ini tidak diharapkan dalam bangunan karena nanti di daerah-daerah sini akan rusak karena torsi ini. Maka dari itu ketika kita pasang shear wall, kita harus pasang shear wall yang eh, simetris. Kalau di sini pasang, ya di sini pasang. Jadi ketika ada gaya gempa, dia gayanya itu jadi simetris gitu. Dia kan misalkan titik beratnya di sini ya. Titik berat gempa itu kan nanti ah, akan akan ngelihat titik beratnya juga. Dikasih titik berat di sini, gaya gempanya. Nah, kalau misalkan di sininya dia lemah, dia bisa muntir gini. Tapi kalau ada dua kayak gini, ketika dikasih ke arah sana, dia masih kejaga ke sini. Ketika dia sebaliknya, dia kejaga ke arah sini. Gitu. Itu. Jadi harus dipahami dulu konsep shear wall-nya seperti apa. Jadi ketika kita pakai shear wall itu kita harus pakai yang simetris shear wall-nya. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang memakai shear wall ini di core wall-nya gitu. Jadi dinamakan shear wall atau core wall. Itu sama aja wall. Tapi yang core wall ini biasanya dia mengikuti letak lift di mana. Misalkan kita pasang lift di tengah-tengah. Nah, si core wall itu dia akan bikin wall di tengah-tengah sini. Nggak masalah di tengah-tengah juga dia asal di titik yang simetris. Ini berarti harus ditambahin lagi satu bay. Jadi sehingga dia ada di tengah-tengah bangunan. Jadi tidak menimbulkan torsi. Itu harus dicek beberapa kali agar torsional irregularity-nya enggak melewati batas gitu. Di etap situ bisa dicek seperti nanti di mode 1. Jadi cara ceknya itu ada dua. Pertama pertama adalah dengan melihat. Kemarin kita lihat kalau misalkan kotak doang dikasih gaya gempa ada di mode 1. Mode satunya itu translation. Jadi dia harus mode satunya itu misalkan arah X. Si bangunan itu harus goyang ke arah X. Terus mode 2 arah Y. Dia harus bergoyang ke arah Y. Mode 3 baru dia boleh torsi. Nah, kalau misalkan kita ngasih shear wall-nya tidak simetris, kemungkinan besar di mode 1 dia udah terjadi torsional, udah kelihatan bahwa bangunannya itu muternya dia nggak translasi tapi udah kelihatan ada torsinya. Yang waktu kita lihat di mode 3 kemarin itu kira-kira seperti itu gitu. Nah, kemarin itu jadi ceritanya saya ada satu proyek di Papua Barat. Awalnya kita mau pakai sistem rangka pemikul momen khusus, tapi enggak jadi karena ditakutkan dari ininya dari asesornya. Jadi kita kalau misalkan ke PU itu biasanya proyek di PU nantinya itu akan ada asesor dari pusat misalkan gitu ya dosen-dosen ITB dan kawan-kawan itu mereview hasil desain kita. Nah, dari asesornya dikatakan bahwa kalau di Papua Barat ditakutkan sistem dihitung bisa sih sistem khusus, tapi ketika pelaksanaannya karena sistem khusus itu dia punya banyak persyaratan, dia jadi agak kurang yakin gitu. Padahal sebenarnya yang mengerjakan juga kontraktor-kontraktor yang besar juga, jadi nggak harus worry. Nah, yang pasar pertama itu kita ubah sistemnya itu dari yang khusus, kita ubah ke yang diizinkan yang mana lagi kalau pengen nggak yang khusus. Nah, kalau pengen yang nggak khusus, berarti kita bisa pakai yang ini, sistem rangka gedung pemikul momen menengah gitu. Jadi sistem ganda. Si strukturnya pakai yang menengah, si shear wall-nya pakai yang khusus. Kita akan lihat di sini dinding geser, dinding geser beton, mana dinding geser
dinding geser beton bertulang biasa, geser beton bertulang khusus. Nah, kita bisa lihat di sini diizinkan kalau kita pakai yang sistemnya itu rangkanya pakai yang menengah dan dinding gesernya beton bertulang khusus. Jadi dindingnya pakai sistem khusus, si framingnya pakai sistem menengah. Ini diizinkan kalau di D asal ketinggiannya sampai 48 meter. Nah, kalau struktur kita yang sekarang ketinggiannya berapa ya? Lebih dari 48 meter ya? Yang tugas ini. Enggak, Pak. 40, Pak. Oh, 40. Nah, jadi kalau 40 berarti teman-teman bisa pakai either yang ini yang menengah. Jadi rangkanya menengah, sisi rollnya tapi khusus gitu. Atau bisa juga pakai yang sistem rangka pemikul momen khusus dan pakai yang dinding geser beton bertulang khusus. Ini tidak dibatasi. Oke banget gitu kalau khusus dua-duanya. Tapi nanti ketika ngomong dinding geser bertulang khusus, kita harus baca juga pasal kekhususan itu. Jadi kayak dia pastinya ada fuse-nya, ada bracing, ada apa namanya em, sengkang yang harus lebih rapat di berapa meter dari si roll-nya dan lain sebagainya. Kalau yang khusus itu didetailkan juga, jadi dicek satu-satu. Nanti saya akan perlihatkan juga untuk dinding bertulang khusus ini. Jadi bisa pakai ini, dia pakai pemikul momen khusus dengan dinding geser beton bertulang khusus. Karena dia TB ya, tidak dibatasi dengan kategori desain seismik kita yang D gitu. Jadi untuk berapapun ketinggiannya ini bisa khusus dengan khusus. Tapi kalau misalkan mau yang uh, framingnya biasa, biar nggak terlalu banyak syaratnya, tapi dinding gesernya khusus, itu bisa juga asal ketinggiannya tadi tidak melebihi 48 gitu. Dinding geser bertulangnya uh, hanya dibatasi 48 meter gitu. Kalau yang khusus-khusus dia tidak dibatasi sama sekali. Nah, kita bisa lihat juga kalau misalkan mau sistem ganda si rangkanya khusus, terus dinding ininya dinding geser beton bertulangnya biasa. TI tidak diizinkan ternyata. Kalau dinding bertulangnya coba kita lihat dinding geser bertulang khusus biasa. Nah, jadi bisa dicari ya, dicari di sini mau pakai dinding geser baja, mau pakai dinding geser beton, dia bisa kita aplikasikan. Nah, karena ketinggian kita kurang dari 48, kita bisa bisa pakai advantage itu untuk memakai yang ini yang apa namanya? Pakai rangka pemikul momen menengah, tapi dinding gesernya khusus. Gitu bisa pakai ini. Atau kalau mau lebih hemat, kita bisa lihat kalau pakai khusus dua-duanya pasti dia akan lebih gede. Dinding lebih besar R-nya. Dinding mana? Dinding beton khusus. Ini kan 7 jadinya ya. Ini khusus 7. Pembaginya 7. Kalau yang ini dia pembaginya 6,5. Bedanya setengah. Bedanya dikit sih. Jadi nggak terlalu signifikan. Kita bisa bisa pakai yang ini. Kalau kurang dari 48 meter. 10, 10 kali 4, 40 ya, masih 40 meter. Oke, masih bisa pakai ini. Jadi bisa pakai perencanaan yang ini. Dia bedanya setengah aja, 6,5 sama 7. Tapi kalau mau hemat banget bisa pakai yang khusus-khusus gitu. Cuman pendetailannya nanti akan lebih banyak gitu. Itu bisa diputuskan ketika nanti desain terjun ke desainnya ya. Seperti itu. Jadi ada dua sistemnya itu. Nah, kita harus lihat juga nih di sini sistem ganda dengan angka pemikul momen menengah mampu menahan 25% gaya seismik yang ditetapkan. Jadi 25% gaya gempanya itu harus
paling sedikit harus diterima oleh kolom dan balok. Sisanya boleh diterima firewall. Saya akan tunjukkan contohnya. Jadi pengecekannya seperti ini. Jadi kalau bangunan tinggi kemungkinan besar pakai firewall ya. Karena em, alasannya itu biar kolom dan baloknya nggak terlalu banyak tulangannya. Kolom terutama. Dia akan lebih bagus kalau pakai firewall. Tapi kalau cuma 4 lantai pakai firewall kurang bagus. Ini jadi salah satu contohnya ini sebenarnya pakai firewall advantage-nya kurang dapat ya waktu itu karena si gaya gesernya lari semua ke firewall terus boros banget di pondasinya. Tapi karena alasan teknis dulu makanya tetap dipertahankan pakai firewall. Nah, bisa kita lihat bahwa firewall yang dipakai itu dia harus simetris. Di sini ada firewall, di sini harus ada firewall juga, gitu. Ketika di sini pakai firewall, di sini ada firewall juga. Jadi ketika ada gaya gempa, symmetricity ini dia menahan si gedung ini jadi terpuntir, gitu. Ini jadi firewall, terus nanti basirnya gaya geser totalnya itu kan kemarin kita dapat. Nah, firewall kita dari 9.000 ini di firewall dia dapat 6 ribuan, lalu di frame cuman 2.700-an gitu. Ini 6.300. Jadi kalau dicek persentasenya, si firewall 71%, si frame-nya itu nerima 30% dan 28% gitu. Jadi ini udah cukup bagus karena kita kalau mau bikin dia benar-benar 75 itu 7525 itu susah ya. Jadi paling bisa mendekati lah kalau bisa. Jadi kan advantage pakai firewall itu biar framingnya hanya menerima gempa sedikit ya. Jadi sebisa mungkin mendekati 75 untuk percentage dari firewallnya gitu. Yang framingnya harus lebih besar daripada 25%. Karena ditakutkan uh, ketika terjadi gempa, kalau misalkan si framingnya nggak nerima kurang dari 25%, ditakutkan banyak human error dan lain-lain sehingga ketika benar-benar terjadi di lapangan si framingnya nggak kuat. Ternyata si framingnya itu melebihi dari expected yang ada. Misalkan di sini kita desain 20, ternyata di lapangan terjadi 30% keserap ke framing gitu ketika terjadi gempa. Terus jadi runtuh lah bangunannya gitu. Nah, tapi kalau makanya dari penelitian-penelitian itu diputuskan untuk si framing itu setidaknya 25%. Setidaknya ya. Kalau lebih besar dari 25%, oke gitu. Ini kita pakai lebih besar daripada 25%. Kalau kurang dari 25%, ini tidak boleh gitu. Tetapi sebisa mungkin dia mendekati gitu, mendekati 75% untuk firewall-nya. Jadi serapan gayanya memang masuk banyak ke firewall gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau cuman bangunannya hanya 3 lantai pakai firewall ini cukup boros. Oke, framingnya tulangan framingnya nggak terlalu boros ya, karena keserap kan gaya gempanya. Tapi gempanya lari semua ke pondasi gitu, karena firewall-nya masuk ke firewall terus eh, masuk ke pondasi, sehingga pondasinya kalau kita lihat di sini mana deh nah pondasinya ya, ada nggak? Dana pondasinya jadi banyak banget tuh. Kita lihat di sini bahwa pondasi untuk firewall itu karena gaya geser ke sini semua keserap ini dia bisa banyak banget. Yang tipe ini aja dia bisa sampai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bisa sampai 8 kali 3 berapa? 24 ya. Bisa sampai segini gitu. Banyaknya.
untuk pancangnya. Kalau yang lainnya dia 3-3 kayak gini, dia karena gempa yang masuk cuman 25%, cuman kecil-kecil aja. Jadi 3 tulangan bisa 3 pancang bisa oke. Dan ini juga bukan karena lateral ya, dia karena aksial, karena berat sendiri. Jadi tiga ini kebutuhan emang bukan gara-gara gempa gitu. Ini kalahnya itu di lateralnya karena gaya gempa eh, sampai 75% tadi, berarti si shear wall ini dapat gaya gempanya itu sampai tadi bisa kita lihat 7.000 gitu. Ke sini semua keserap arah X arah Y sehingga banyak banget, dan kalah di lateralnya karena lateral kapasitinya kecil, jadi kalah di lateralnya sehingga numpuk banyak pancang di shear wall gitu. Ini kurangnya ya, jadi di pancangnya terlalu banyak. Tapi kalau untuk high risk building, misalkan 10 lantai dan lebih, pakai shear wall ini sangat dianjurkan, nggak masalah gitu di shear wall-nya agak banyak, tapi kita bisa hemat banyak di balok dan kolom. Kalau bangunnya cuma 3 lantai kan penghematan di balok kolomnya nggak terlalu kerasa, tapi di pondasi malah jadi bengkak gitu. Itu study case di lapangannya. Dan next-nya ada pembangunan pasar lagi. Kita bikin ini sistem khusus akhirnya. Jadi kita kerjakan dengan sistem khusus. Jadi nggak pakai shear wall karena nggak kurang efektif. Lalu dilakukan juga dilatasi bangunannya. Jadi bangunannya nggak bentuk seperti Z lagi. Kita bikin kotak-kotak sehingga lebih hemat lagi gitu di next project-nya. Itu ya, jadi shear wall kita akan modelkan sekarang di etaps. Lalu kita akan cek nanti base shear-nya seperti apa, penyerapan base shear-nya. Nah, jadi shear wall itu kita modelkan seperti ini. Jadi cukup gede juga, ini dia 7 meteran. Kita kasih dinding beton bertulang di sini sehingga kaku banget ya. Kalau dilihat, jadi kita cek juga masalah mode shape-nya. Jadi diharapkan mode shape 1, mode shape 2 itu dia tetap translasi ya, cuman geser kiri kanan doang, X, Y doang. Yang ketiga boleh rotasi gitu. Ini ketiga udah boleh rotasi. Kalau yang ini dia masih bisa translasi ke arah X, Y. Selain itu juga kita akan cek ini yang udah rotasi. Kalau yang ini dia cuman geser ke arah sana, yang ini dia geser ini ke arah Y, ini ke arah X, ini rotasi. Jadi ini udah mencerminkan oke lah, shear wall-nya udah bisa digunakan. Selain dari penampakan seperti itu, kita cek juga uh, torsional irregularity-nya di sini. Jadi ketidakberaturan horizontal pada structure. Kita cek. Nah, kalau misalkan ada torsional irregularity berlebih kayak gini, dilakukan eh, apa namanya, pembesaran torsi pada struktur. Kita ganti si apa namanya, si titik beratnya kita geser dari tengah-tengah 5% ke arah kanan, 5% ke arah kiri. Jadi ada tambahan torsi gitu di strukturnya. Ini kita modelkan semuanya di etaps, bisa kita bahas juga tentang torsional irregularity-nya di etaps juga. Dan kita desain juga nantinya itu kayak misalkan untuk desain menengah itu lebih gampang ya. Kalau menengah kita nggak akan terlalu banyak ngitung banyak-banyak persyaratannya. Yang menengah itu intermediate moment frame, kita cuman beberapa pasal di SNI aja dibandingkan dengan yang khusus. Kolomnya pun harus dihitung strong kolom weak beam. Tapi untuk sisir wall-nya diceknya itu dia cukup panjang ya. Ini saya juga dapat dari yang ada YouTube punya siapa gitu. Orang Indonesia, dia punya Excel sheet untuk memeriksa shear wall khusus ya. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dicek sehingga gambar shear wall-nya nanti harus ditentukan
disesuaikan ya. Coba kita lihat. Jadi di perkuliahan ini pengenalannya kira-kira seperti ini. Jadi nanti shear-wall-nya itu diatur berapa panjang yang untuk fuse-nya. Jadi daerah-daerah yang harus dikasih apa namanya pengekangan. Pengekangan itu sama kayak ininya kayak transversal reinforcement-nya. Ini pengekangannya dari perhitungan yang tadi itu diketahui berapa meter yang harus dikasih sengkang yang agak rapat ya, yang agak rapat. Ini dihitung 1,2 meter harus dikasih gitu. Jadi direncanakan benar-benar ini juga dia 1,2 meteran harus dikasih pengekangan gitu. Jadi ketika nanti terjadi gempa itu serapannya itu ke daerah sini semua ya, yang dikekang dia yang jadi fuse-nya, yang jadi sendi plastisnya di daerah sini. Tuh, jadi kita benar-benar rencanakan seperti itu. Lalu eh, untuk pancangan juga harus dicek banyak pancangnya, terus jumlah yang pancangnya tuh kita lihat di sini banyak banget yang di daerah-daerah shear wall. Habis itu kita harus perhatikan juga nanti ketika kita bikin khusus itu kemungkinan besar dia karena ini menengah ininya masih keluar. Kalau yang khusus dia harus masuk ke dalam. Syarat-syarat yang tersirat di SNI itu kita harus aplikasikan gitu. Itu kalau yang untuk shear wall dan menengah. Nah, next-nya kita desain lagi di 2022 ada satu pasar lagi. Kita akhirnya pakai khusus, sistem khusus di daerah Papua juga kita desain. Jadi kita pakai sistemnya khusus, nggak pakai shear wall. Bangunannya hampir sama seperti itu. Nah, pengecekan dari sistem khusus itu yang cukup effortnya itu ada di BIM desainnya. Nanti kita harus pakai, ini masih intermediate. Ada yang pakai dia sistem khusus. Jadi selain perhitungan baloknya, atau pakai software juga bisa ya. Jadi kalau pakai software nantinya kayak pakai RCDC, kita harus centrang yang khususnya. Jadi dia akan menghitung secara otomatis yang khususnya seperti apa. Nah ini dia kalau yang khusus di sengkangnya juga ada pengecekan. Nantinya kita cek gaya gesernya seperti apa, terus pengekangannya seperti apa, lalu ada pengecekan strong column weak beam-nya. Kita harus cek untuk gaya geser ini. Itu jadi, oh ini masih yang shear wall, sorry. Pasar Senggang. Oke, sorry tadi masih yang khusus. Nah, jadi yang SRPMK ya kita akan lihat. Desain elemen balok. Nah, baloknya SMRF ya. Kita bikin yang momen. Nah, kita harus lihat pasal-pasal di SNI di 18 ya. Untuk SNI 2847 itu ada syarat untuk balok untuk framing khusus 18.6.2.1. Kita harus cek juga tinggi lebarnya. Jadi untuk sistem khusus ini dia lebar dari balok harus lebih dari 254 gitu, 254. Jadi seenggaknya 300 kita harus pakai. Terus kita harus ngecek juga ini persyaratan kayak gini, lebar dari beamnya itu tidak boleh melebihi dari lebar kolom ditambah 3/4 H tingginya untuk semua
buhul-buhul atau di apa namanya tumpuan-tumpuan balok gitu. Ini kita harus cek satu-satu. Jadi gaya gesernya juga kita nggak harus ngambil dari gaya geser etaps, tapi gaya gesernya kita pakai momen uh, proba- probability probable. Jadi momen probable itu momen apa namanya gaya geser yang dari momen kapasitas si balok gitu. Kita pakainya seperti ini, kita cek, terus di kolom juga nanti kita harus cek di sini ada requirement-nya untuk tumpuannya berapa. Teman-teman mungkin yang udah ada di lapangan terus ngelihat ada yang cukup ribet pengerjaannya, mungkin dia pakai sistem khusus SRPMK, dilihat pasti sengkangnya itu di daerah tumpuan, di daerah splice, dia pasti agak rapat dan dia pasti ada pengekangan. Jadi kita harus hitung pengekangannya, terus harus hitung juga si kolom harus otomatis lebih kuat dari balok karena dia harus ductile. Ya, dan hasilnya kolomnya dia pasti kalau yang khusus itu contoh kolomnya itu dia saya lihatin gambarnya. Dia pasti akan pakai pengekangan. Pengekangan itu maksudnya sengkangnya itu pasti dia akan setidaknya 3 baris, empat baris. Belum kebuka. PDF-nya nggak kebuka. Jadi dia ada pengekangan itu dia kalau kita punya kolom ini, terus dia itu punya sengkang-sengkang yang arah sini sengkang, arah sini juga ada sengkang, arah sini sengkang, arah sini sengkang. Jadi ada ini pengekangannya ya. Pengaruhnya itu kalau kita hitung dari hasil sini itu dia ada yang namanya ASH ini. Jadi rumusan ini dia tergantung dari dimensi si kolomnya dan itu yang menyebabkan banyaknya sengkangnya, banyak sengkang yang dibutuhkan ini. Jadi lateral reinforcement-nya dia 4 titik 1, 2, 3, 4 arah Y dan X-nya juga 4. Jadi at least 4 itu dibutuhkan dengan kolom yang 600 atau 500 yang hasil saya pengalaman saya ngecek dia pasti 4 itu dibutuhkan untuk SRPMK ini gitu. Itu itu jadi cerita untuk sistem penahan momen seperti itu ya. Nah, kalau untuk memodelkan shear wall-nya kemarin harusnya sih nggak terlalu ribet. Nah, oke. Ini dia belum ada shear wall-nya. Nah, kalau untuk kita pakai shear wall, bentar kita cek dulu. Ini wall, oke. Kita bisa, kalau misalkan ini, misalkan kelebaran ya, 8 meter, kita bisa kasih di tengah untuk shear wall-nya. Kita bisa pakai alat bantu. Alat bantu itu berupa kolom. Misalkan kita akan kasih kolom di tengah-tengah sini ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita akan select all stories misalkan. Ini select yang di sini, ini kolomnya ke select semua. Bisa banyak toolsnya. Jadi bikin shear wall-nya kita select kayak gini. Terus kita lihat ini berapa sih lebarnya ke arah ke arah Y ya ini.
Coba saya lihat dulu. Ini ke arah X, ke sini 6, ke arah Y 7,3. Nah, ini kita misalkan select di sini dengan ini all story, ini ke arah, misalkan kita akan buat dulu ke arah Y, ini 7,3, tinggal kita bagi 2, tambangan 7,3 dibagi 2, 3,65. Kita akan copy si ininya, tinggal kontrol copy, kontrol paste, atau kalau enggak ini kontrol replicate. Ini kontrol copy, sorry. Nah, kontrol copy, kontrol paste. Ini ke arah Y. Ke arah Y kita arahkan tadi 3,65. Y positif ya, 3,65. Nah, kita udah punya kolom di tengah-tengah kayak gini. Lalu untuk ini hanya untuk alat bantu atau juga bisa jadiin kolom. Nantinya kalau ini jadi kolom, jadinya gambar shear wall-nya akan seperti ini. Gambar shear wall-nya dia akan ini shear wall-nya. Lalu di ujungnya nanti dia akan berbentuk kolom. Ini nggak kurang kelihatan ya. Jadi kalau kita mau di sini ada kolom, di sini ada kolom, berarti shear wall-nya dia gambarnya kayak gini. Lalu kita akan bikin kolom, di sini dia ada kolom. Sini dia ada kolom gini. Di sini juga ada kolom. Nanti gambar shear wall-nya harus kayak gitu ya untuk pendetailannya. Gitu. Nah, ini tinggal pakai, kita bisa pakai yang draw ini dengan ini satu story aja dulu. Habis itu kita bisa replicate. Ini kita akan cek yang untuk wall gitu. Misalkan kemarin udah kita pelajari. Jadi banyak cara untuk memodelkan. Ini salah satunya bisa juga kayak gini. Atau kita cek ini di titik ini di A ya. Kita akan gambar di A. Kita elevation, kita di A. Nah, di daerah sini, daerah Y, kita bisa gambarkan di sini shear wall-nya. Nah, kalau udah gambar kayak gini, kita akan replicate. Ini base sama ini sama ya tingginya. Lihat dulu 3 meter. Oh, ini 4 meter. Berarti kita bikin satu di situ, yang 4 meter biar kita gampang. Kita bikin lagi di sini. Nah, udah kayak gitu kita tinggal replicate aja. Untuk ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita select, control replicate. Per story bisa dari story 2, 2 sampai 10. Kita play. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita udah punya shear wall di sini. Seperti itu pula ke daerah sini. Kalau kita mau pakai shear wall-nya, yang paling gampang kita akan bikin simetris semuanya. Ini ada, di sini ada, di sana ada, di sana ada. Kita bisa ukur dari titik sini ke titik sini itu berapa meter. Terus kita akan copy shear wall-nya. Misalkan kita lihat di sini. Nah, ini udah ada titik shear wall-nya ya. Ini ke sini itu berarti 73 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 7, dikurangi ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan 7,3 dikalikan 5.
36, kemudian ini dikurangi ini kan. Nah, 32,85. Kita akan select si ininya, select properties wall, misalkan wall yang ini. Kita bisa kontrol copy, lalu kontrol paste. Di sini ada X, di sini ada Y, Y-nya positif. Kita akan copy ini 32,85. Iya, 285. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? 3285. 32,85. Oke. Nah, kalau copy, kontrol paste. Tiga puluh dua koma delapan meter. Oke. Nah, dia jadi kayak gini ya. Nah, habis kayak gini kita bisa kopikan langsung ke arah sana. Jadi kita punya shear wall di eh, dua arah yang sama. Atau kita bisa bikin lagi di sini satu, terus kopikan ke arah sini dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi dibikin shear wall-nya C, dibikin C aja. Kayak ya udah saya contohin lagi. Dia berarti ke arah sini ya sekarang. Kita lihat di satu. Kalau kurang jelas contohnya ini satu. Ini lebarnya berapa sih lebarnya? Lebarnya 6,3 berarti bikin kolom di 6,3 bagi 2, 6,3 dibagi 2, 3,15. Misalnya kolomnya select all aja, all stories, kontrol copy, kontrol paste. Atau kontrol duplicate juga, misalnya linear itu arah X-nya berapa meter tadi kita bikin 3,15. Play. Nah, kita udah punya garis bantu. Habis itu kita pakai wall yang di sini seperti tadi yang saya lakukan. Jangan lupa ini one story aja dulu. Di situ kita bikin ke arah sini. Nah, lalu bikin lagi yang ini terus direplikat langsung. Nah, ini kita replicate story dari story 2 sampai 10. Play. Nah, kita udah punya seperti ini. Nah, ini tinggal di copy yang daerah sini ke arah sini. Habis itu tinggal di copy lagi ke arah sebaliknya gitu. Kalau misalkan kita lihat, saya kopikan yang ini ke arah sini dulu ya. Berapa meter sih ini? 6,3 kali 1, 2, 3, 4. 6,3 dikalikan 4. 25,2. Nah, kita bisa select. Nah, mau all story juga bisa. Ini select yang di sini. Select. Lalu control replicate kayak tadi. Ini X ya. Oke, control replicate ke arah X. Sebesar tadi
25,2. Oke, ini 25,2. Nah, dia akan kayak gini. Terus yang sebelah sini juga bisa direplikat ke arah sana. Berarti 25,2 dikurangi 6,5 gitu kan. 2, ini dikurangi ini gitu kan. 22,05. Kita view dari atas, view dari plan juga. Nah, yang ini kita replicate ke arah X di berapa? 22,5, 22,05, 05 play. Nah, udah jadi nih whole story ini. Kita bikin untuk ke arah sana tadi ini 7,3 kali 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya 36,5. Kita tinggal select yang ini, tinggal select yang ini, control piket, ini 0 ke arah Y, Y-nya berapa? 36,5. Oke, 36, 36,5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 36,5. Oke, kayak gini. Nah, jadi kita udah punya shear wall kayak gini ya. Tinggal nanti biar ini kita select ke bawahnya, assign, jangan lupa kita join range nya harus jepit, kita pakai jepit. Nah, sehingga dia akan berbentuk jepit semua. Ini show all. Nah, kita sekarang udah punya shear wall-nya kayak gini. Caranya kayak gitu aja bikin shear wall-nya kalau misalkan nggak bisa secara ini ya. Jadi kalau kita lihat kita udah punya dinding gesernya. Silakan ini dicoba dulu, dikerjakan sampai dinding geser dan pahami konsep di dinding gesernya ya. Oke, dikerjakan kayak gini sampai dinding gesernya udah dapat. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas gaya geser yang didapat dari dinding gesernya gitu. Nanti saya akan bukakan juga terakhir untuk SRPMK seperti apa, untuk dinding geser seperti apa, tapi itu tidak terlalu mendalam karena eh, pengenalan mengenai gempanya kira-kira seperti itu. Untuk perhitungan balok dan kolom harusnya dibahas di mata kuliah beton ya. Jadi mata kuliah beton 2 itu harus bisa menghitung persyaratan beton untuk SRPMK, persyaratan slab apa namanya wall untuk SRPMK dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira kuliahnya sampai sini. Jadi untuk menggambar shear wall kayak gitu nggak sulit ya. Tinggal kita select terus copy dan lain sebagainya. Teknisnya barusan saya udah jelaskan. Bisa dicoba di rumah. Bisa juga kalau dari awal kita bikin shear wall, kita udah merencanakan dari awal itu akan lebih cepat ya. Tapi karena kita udah di tengah-tengah, caranya kira-kira seperti itu. Dan untuk kolom ini bisa dihapus, boleh. Yang kolom yang di sini ya, enggak juga boleh gitu. Jadi ada yang emang shear wall, terus ada kolom di tengah-tengahnya 3. Jadi dia berbentuk segitiga shear wall. Nah kalau kita lihat yang ini SRPMK. Shear wall-nya. Jadi tadi yang ada kolomnya itu shear wall-nya dia jadi bentuk kayak gini ya. Di sini ada kolom, nanti di ujung sininya ada kolom lagi gitu. Jadi ada 2 kolom. Kalau yang bentuk L berarti dia
di sini ada kolom, di sini ada kolom lagi bentukannya gitu. Itu, nah kalau kita lihat yang SRPMK ini sedikit berbeda. Oh ini nggak ada standar drawingnya, belum yang ada standar drawing. Standar drawingnya dia akan berbeda nanti tulangannya itu dia nggak akan keluar gini, tapi dia harus ke dalam untuk SRPMK ya. Ini standar drawingnya. Nah jadi untuk SRPMK ini dia ada uh, pasal di 1875.2 dia harus dimasukkan ke dalam seperti ini dan ini harus panjangnya sepanjang LD gitu. LD panjangnya jadi tebal si footingnya pun akan lebih tebal karena menyesuaikan LD. LD-nya itu nanti harus dicari dari berapa besar si rebarnya. Misalkan saya punya rebar 25 kolomnya, berarti LD-nya itu uh, tanpa bengkokan LD dia harus 1 meter. Berarti panjang footingnya dia kemungkinan akan 1 meter. Makanya ketika untuk kolom diusahakan lebih kecil kalau untuk SRPMK sehingga LD-nya dia lebih kecil. Misalkan diameter 19 kita bisa pakai yang 600 atau 700 atau di dua-dua kita bisa pakai 940 asal mutu FC-nya 30 gitu. Nah, LD-nya itu juga harus dihitung ya kalau tanpa bengkokan dan lain sebagainya. Nah, tebelnya ini harus menyesuaikan lain sebagainya gitu. Nah, SRPMK juga dia punya syarat per ini seperti apa dan lain sebagainya gitu. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahannya. Next-nya, Pak, maaf belum ya, absen, Pak. oh belum absen. Oke, next-nya minggu depan saya harapkan udah sampai ke Sirwall ini. Ada yang ngumpulin satu, nanti kita akan cek serapan gayanya gitu. Apakah terlalu tebal Sirwall-nya atau enggak? Di running, habis itu dilihat basirnya. Kita akan ambil yang titik-titik kolom aja dan titik-titik shear wall. Kita akan kelihatan nanti basicnya seperti apa. Itu next weeks kita akan coba itu. Tapi minggu depan itu uh, libur tahun baru nggak sih? Nggak ya? Nggak ada libur ke depan kita nggak ada libur ya? Sabtu enggak, Pak. Nggak ya? Oke. Oke, kalau nggak ada libur berarti aman. Saya belum ngelihat jadwal sih. UA, UTS kapan UTS? Tanggal tenangnya Desember gitu ya? Reading days-nya 30, 31, Pak. Mulai ujiannya di tanggal 2 sampai 11, Pak. Oke, yang satu kali pertemuan minggu depan kita selesaikan di Sirwall dan lain sebagainya sampai ujiannya sampai sana kita akan ini ya. Jadi dasar gempanya udah banyak yang teman-teman terima, tinggal pas ujiannya yang paling menentukan tugasnya ya. Kalau tugas udah sampai akhir dan udah beres semua, saya akan cek dari tugasnya itu sangat menentukan penilaiannya. Gitu. UAS-nya juga paling yang dari tugasnya kemungkinan besar dan beberapa teori-teori yang perlu dijelaskan ketika UAS gitu. Oke, kita absen dulu. Siapa yang Yang belum UTS absen? kemarin nih, Pak. Eko, Pak. Ya, Eko, Pak. oke. Eko. Andika Ya, iya, Pak. Rahmat juga Iya, belum, Pak. Pak. Bawahnya. Anggita Pak, nomor 9. Alarik, Pak. Oke, ini Anggita. Anggita. Terus siapa lagi yang belum? Andika, Pak. Andika. Andika Larik. Oke. Fernando Dimas, Pak. Oke. 29, Pak. Elsa Bila, Pak. Oke. Ini Sabila. Siapa lagi? Wawan, Pak. Fernando Dimas, Pak. Fernando Dimas. Oke. Oke, Pak. Wawan. Oke. Oke.
Oke, dicicil minta tolong ya teman-teman yang ini banyak banget. Jadi saya nggak bisa ngontrol udah install Etaps atau belum juga. Jadi pelan-pelan dicicil dari sekarang sehingga pas UAS udah ada ngumpulin Etaps dan tugas terakhir itu pas UAS ya dikumpulin sama nanti ngerjain UAS kemungkinan soalnya nggak terlalu banyak yang menghitung tapi soal teori dan pengumpulan tugas pas UAS tuh. Itu paling. Alarik tadi ada ya? Alarik. Oke, Oke, Pak, Doni. yang UTS Ya, belum ada nilainya ya, Pak ya? ITS belum. Jadi nanti Oh sekalian ya, UTS UAS kita clearkan untuk nilainya. Kalau dosen yang lain Izin, udah pada input ya, harusnya. Doni, siapa? Yang lain udah ya, ini. Tinggal Doni. izin tanya Pak. Saya Ya, kan kemarin nyoba ya Pak. Itu nilai RSX saya itu kalau pakai periode di modal pertama tuh nilai V-nya tuh kecil banget Pak, 500 ton Pak. Sedangkan seharusnya di angka 1000 Pak. Itu kenapa ya Pak? maksudnya di modal pertama, Itu kan periodenya kan kemarin diberi angka 20 kan Pak. periodenya 20. Kegedean periode 20. Enggak 20. Jadi kalau periodenya kan kita lihat. Periode itu paling di 1, sekian. Yang mana ya? Bentar, kita lihat. Iya Pak, maksudnya mode yang ke-20 Pak. Saya Oh, mode yang ke-20 nggak apa-apa. Jadi dia kan mode itu dia nambah dikit-dikit. Tapi ke yang 20 tapi belum 90% gitu maksudnya. sudah 90%, cuman beratnya itu jauh berbeda gitu Pak. Kalau pakai mode satu tuh 500 ton, tapi kalau yang mode 20 tuh 900 ton. Sedangkan berat kalau di run yang pertama tuh seharusnya 1100, jadi masih jauh gitu Pak. Kenapa ya Pak? Eh, bisa di-share nggak? Lagi buka nggak? Lagi buka Pak. Oke, coba di-share. Kita lihat. Bentar, saya coba langsung di-share aja bisa. Bisa nggak? Oke. Oh, belum sayanya. Ya. Oke. Oke, coba langsung di-share. Alvin. Oke, coba dilihat ininya, mode-nya. Di display, ke display sortable. Oke, klik yang structural output semuanya. Nggak apa-apa, lalu oke. Oke, klik yang load participation ratio. Atau coba yang yang mana yang dimaksud Alvin. Ah, mau nge-share, Alvin? Iya Pak, bentar Pak. Oke, Tadi load. oke.
Oke. Ini Pak. Oke, kalau yang ini dia kan arah X. Oh, ini kegedean X RSX RSY-nya. Kalau Oh, hasil perhitungan manual berapa? 500 berapa ini? Ini lima, kan lim- berapa ton kalau yang hasil perhitungan manual di Excel? Kayaknya ini kegedean. Jadi ini di scale lagi si load case-nya. Podcastnya ya Pak. Load case-nya di scale lagi. Jadi eh, masuk ke define. Coba ini di done dulu. Dicari dulu faktornya nanti, terus masuk ke load case di sini. Load case. Itu modify RSX-nya. Oke, modify. Nah, ini diubah lagi scale-nya. Disesuaikan dengan yang dari Excel. Excel-nya berapa? Yang dari Excel misalkan 5.000 atau 500. Coba yang Excel-nya ada. Udah buka. Harus sampai dia mendekati sama. Dinamik Muncul kegedean ya nggak, Pak. Pak? Nah, oke, udah muncul. Ini 900 Excel-nya. Nah, udah deket berarti. Tadi kan hasilnya 1.000 sekian. Hasilnya tadi Iya Pak. Ini ya, pakai eh, mode yang ini Pak. Pakai yang mode 20 Pak. Yang kenapa ini. pakai modal Ini yang kalau 20? soalnya kalau yang pakai yang atas kecil banget Pak nilainya Pak. Enggak. Kalau weight ngambil kecil banget tuh dari apanya? Ngambil R-nya maksudnya. Kan Pak. Coba T-nya, T etapsnya. Nah, T-nya itu Iya. jangan diambil yang ini, diambil yang persentasenya gede. Ini Pak. 600 Pak. Iya, nggak apa-apa. Emang dia kebutuhannya 600. Coba lihat lagi ke atas. Maaf, ke atas dulu. Yang periodnya. Nah, diambil yang periodnya, yang period ini diambil Iya Pak. dari yang massnya paling gede. Ini kan massnya UX-nya dia udah 80% di sini. Yang mode 2 juga dia udah 80%. Berarti ini udah mencerminkan serapan dari masanya itu, strukturnya itu 80% udah masuk. Kalau ambil yang paling bawah, periodnya, dia itu masuknya itu cuma sedikit-sedikit. Jadi goyangannya itu nggak sesuai dengan kenyataan. Yang kenyataan itu kira-kira 80%. Dia goyang ke arah kanan, ke arah kiri. Yang partisipasi masanya besar itu dia mencerminkan natural period dari si strukturnya gitu. Jadi periodnya pakai 1,6 udah benar. 1,6 atau 1,4. Nah, dia dia kalau ke bawah coba cek, dia syaratnya itu akan masuk di CS ini CS yang CS Max ini jatuhnya. Karena Iya T-nya Pak. dia kalau T-nya besar, CS Max-nya berarti kecil. Maka dipakai yang CS Max. Ini udah benar V-nya 601. Nah, 601 kalau dapat dari hasil dinamiknya 1.000 itu dikecilin lagi aja. Jadi apa namanya? 600 1.000 dibagi 600. 1.000 dibagi 600 berapa? Nah, ini faktornya kan udah ada 0,53. Nah, tinggal faktornya dikalikan di load case tadi di SRP di apa namanya? Di load case 0,53 ini Iya Pak. dikalikan yang di load case. Maka nanti didapat si RSX-nya kira-kira 600 lagi, RSY-nya 601 ini dia udah mendekati harusnya bukan 900 gitu. Itu ya. Tapi emang nggak apa-apa ya Pak. Kalau yang nilai V-nya ini jauh banget daripada RSX yang Oh, nggak apa-apa run karena pertama itu. nggak apa-apa karena ini emang hasil dinamiknya kebesaran gitu. Kan kita eh, pakainya hasil statiknya. Ini dia kegedean kayak gini karena kita inputnya kebesaran inputnya, input awalnya yang first apa namanya first run-nya itu kebesaran. Jadi nggak apa-apa di-crackin kayak gitu, di lebih kecilin gitu. Iya Karena Pak. kita ada batasan periodnya. Karena kalau pakai periodnya yang lebih kecil banget itu bangunannya kaku banget.
Kalau misalkan Alvin pakainya periodnya berapa tadi? 0,077 itu kaku banget strukturnya, nggak sesuai dengan struktur yang ada. Gitu. Pasti periodenya di angka sekian. Tapi periode ini sebenarnya dibatasi dengan Tmax. Tmax-nya berapa? Coba ke bawah. Nah, di sini ada Tmax. Tmax-nya 1,82, jadi masuk akal. Jadi maksimum period ini secara ini kan hitungannya secara empiris ya. Jadi hasil dari formulasi CTHN pangkat X dia 1,8. Terus kita dapat 1, berapa tadi? Yang di atas 1,6. 1,4 dari atas ya udah masuk akal kita. Jadi pakai yang CS max-nya itu dia T-nya 1,4 kan pakainya. Iya. Yang CS max itu yang di sini klik coba CS max formulasinya. Nah, ini minimum dari yang ini sama yang ini. Dia pakainya 1,4. Jadi pakai 600 itu udah cukup gede, udah oke. Gitu. Jadi tinggal di crack tinggal di apa? Yang rasionya tadi 0,5, Alvin tinggal dikalikan ke si load case-nya. Jadi nanti didapat si base-nya bukan 955 ini RSX-nya tapi dekat dari 601 gitu. Lebih besar dari 601 lah atau sama dengan 601 dengan faktor 0,53 ini gitu. Jadi jangan terlalu besar yang pakai yang 900 ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih udah dikerjain ya. Yang lain coba minta tolong dikerjain juga bareng-bareng biar nanti oke nilainya gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak. Itu mungkin yang bisa disampaikan di hari ini. Recordingnya nanti minta tolong juga di share ke kelas sebelah ya, Alvin ya. Biar kelas sebelah juga ngerjain. Ada yang minta kan? Ada yang Iya. minta dari kelas sebelah. Oke. Oke, terima kasih Ada, banyak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan sekian untuk pertemuan sekarang. Berarti satu kali pertemuan lagi kita bereskan itu untuk nanti pembahasan UAS juga kira-kira seperti itu. Yang wajib di UAS itu adalah mengumpulkan tugasnya ya. Karena meruntut tugasnya sampai 6, 7 kali tugas, mungkin 7 atau 6, itu cukup membantu untuk penilaian ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.